Imam Nawawi juga mengatakan lagi dalam Syarah Sahih Muslimnya lagi. Qala Nawawi wattafaqal ulama'u ala jawazi khida'il kuffari fil harbi wa kaifa ma amkanal khida'u illa ayyakuna fihi naqdu ahdin aw amanin fala yahillu wa qad sahha fil hadisi jawazul kadhibi fi salasati asya'a ahaduha fil harbi. Beliau mengatakan ternyata ulama juga sepakat, Pak. Di sana ada menipu yang dibolehkan. Menipu tapi dibolehkan. Lah menipu yang dibolehkan ini, beliau Imam Nawawi mendasarkan pada sebuah hadis yang di dalam hadis itu Nabi menyatakan boleh berbohong dalam 3 hal. Ketika Rasul mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal, maka boleh menipu juga dalam 3 hal itu. Karena namanya berbohong sama menipu itu kan 11-12, Pak, kakak adik. Bohong itu induknya, menipu itu anaknya. Bohong itu kan induk, Pak, ibunya itu bohong. Bohong itu punya cabang-cabangnya, punya aneka ragamnya, bentuknya. Bentuk bohong kan macam-macam. Di antara bentuk bohong adalah nipu. Kemarin sudah kita sampaikan, Pak, bentuk-bentuk menipu juga banyak juga. Curang, memalsukan. Curang, memalsukan, kemudian membuat si pembeli itu gambling, bisa dapat barangnya bisa tidak dapat, itu kan bagian dari menipu. Maka induknya adalah dusta, kemudian anak-anaknya ini diantaranya adalah menipu. Imam Nawawi mengatakan kalau Rasul membolehkan berbohong dalam 3 hal, maka menipu dalam 3 hal juga tidak apa-apa. Wong induknya yaitu berbohong aja boleh dalam 3 hal, apalagi anaknya atau cabangnya yaitu menipu, maka dibolehkan. Hadisnya, Pak, adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan Imam Ahmad dari sahabiyah wanita yaitu Ummu Kulthum binti Uqbah. Dia mengatakan, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadhibi illa fi thalathin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la a'udduhu kadhiban ar-rajulu yuslihu bainan nasi yaqulul qawla wa la yuridu bihi illa al-islah war rajulu yaqulu fil harbi war rajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zawjaha." Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah membolehkan berdusta kecuali dalam 3 hal. Yaitu 1, Rasul tidak menganggap seseorang berdusta jika dusta itu digunakan untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berseteru, pihak-pihak yang sedang sengketa, pihak-pihak yang bermasalah. Dengan bohongnya itu diharapkan mereka bisa akur. Yang nomor 2 adalah bohong dalam peperangan. Melawan musuh, dia membohongi musuh, Pak. Boleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipu daya. Lah tipu daya itu kan mboke, induknya adalah bohong. Kalau memerangi musuh kemudian apa adanya, bloko terus terang, yo kalah, Pak. Yo kalah. Kekuatan kami itu hanya di sini saja. Sakjane kami ini prajuritnya sedikit, kekuatannya paling kita bertahan cuma beberapa bulan saja.
Ngomong kayak gitu Pak, ya sudah, ya hancur ya kan. Nah, itu namanya bunuh diri. Makanya kalau yang namanya perang, kalau sudah orang Islam Pak, sudah masuk suasana jihad fisabilillah, memerangi orang kafir, dan memang situasinya memang situasi jihad fisabilillah, dikomandoi oleh pemimpin, memerangi orang kafir, lah monggo. Sing menang ya sing pinter ngapusi Pak. Kalau perang itu kalau yang menang pinter ngapusi, dan boleh monggo musuh-musuh itu dihapusi gitu. Tapi kan ketika suasananya sudah suasana jihad fi sabilillah. Yang nomor 3 adalah warrajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zaujaha. Yaitu suami istri Pak bohong dalam rangka untuk melanggengkan, ya, melanggengkan sakinah mawaddah warahmah. Boleh bohong. Contoh Pak ya, contoh. Ini ada seorang laki-laki Pak, sugih, pinter, berwibawa, pangkatnya tinggi. Kemudian istri pertamanya malah mencarikan istri keduanya Pak. Akhirnya bojone loro. Ini maaf Ibu ya, ini bojone loro. Lah kemudian istri pertama itu Pak tanya sama dia, sebetulnya Mas, yang paling kamu cintai itu aku atau dia? Dia mengatakan, kamu yang paling aku cintai. Kemudian dia Pak ketika di tempat istri yang kedua, dia ditanya lagi, ya, Mas, sebetulnya yang paling dicintai siapa toh, aku atau dia? Kita bohong sama dia Pak, kamu yang paling aku cintai. Rapopo Pak, boleh. Boleh dalam rangka untuk melanggengkan. Karena efeknya bukan negatif, efeknya malah positif. Boleh. Masya Allah, kuahnya kasinen Pak. Ya mungkin istrinya lagi capek atau lagi nggak tahu gimana itu, anaknya rewel atau buru-buru atau gimana itu, kuahnya kasinen. Pak gimana kuahnya? Enak. Oh boleh, boleh. Malah mungkin dianjurkan Pak ya, dianjurkan. Boleh. Dan rangka untuk tujuan yang lebih besar lagi, melanggengkan mahligai rumah tangga, ya, mawaddah, sakinah dan rahmah. Kembali kepada yang pertama tadi Pak, yang dibolehkan adalah ya, mendamaikan pihak-pihak yang sengketa. Lah mendamaikan pihak-pihak yang sengketa itu contohnya gimana Pak? Contoh, ada 2 orang diem-dieman, wes atine wes ya, sudah pecah hatinya Pak ya. Kalau kaca pecah bisa dilem gitu. Tapi kalau hati itu sudah patah, sudah retak, susah ngelemnya Pak. Ora ono lem, ora ono lem. Enggak ada yang jual lemnya. Akhirnya kita bilang sama si A sama si B, diem-dieman berantem. Kita bilang kepada si A, Pak A kemarin itu loh Pak, kita kan ngobrol-ngobrol itu. Lah Pak B itu bela-bela panjenengan loh. Kan ada masalah itu Pak. Saya sama dia itu ada masalah gitu. Kita rebutan apa gitu. Kita ngobrol-ngobrol apa gitu sampai adu argumentasi. Tapi Pak B itu Pak muji-muji Pak A. Bela-bela Pak A. Oh Pak, rapopo. Siapa tahu nanti A dengan B merasa, oh ternyata si B A akan merasa, oh, atau B akan merasa ternyata aslinya temanku yang diem-dieman itu aslinya itu memang baik, pengen akur, cuma mungkin nggak tahu caranya saja atau bagaimana. Ini tidak apa-apa, dibolehkan. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, ya, jadi memang ini dibolehkan Pak ya. Ya. Satu tadi ya, mendamaikan 2 pihak yang sengketa. Kemudian contoh yang saya sebutkan, saya bilang Pak A, Pak B itu belo-belo panjenengan loh tadi itu.
kemarin itu saya ngomong sama dia itu bela panjenengan. Saya bilang ke A, Pak A, kemarin itu saya ngomong sama si Pak B itu. Pak A, kemarin saya ngomong dengan Pak B. Pak B itu bela kamu Pak A. Terus saya bilang ke Pak B, Pak B, kemarin saya ketemu dengan Pak A. Pak A itu muji-muji sampean, bela sampean itu. Gitu. Nggak terima sampean, nggak terima mau bela sama panjenengan. Gitu. Nah itu, ini boleh lah. Bohong seperti itu kan menipu Pak juga kan? Itu kan menipu. Saya tipu A, saya tipu B, nah, itulah berbohong. Ini dibolehkan menipu. Nah perang tadi boleh berbohong, kan menipu juga itu. Nah suami bilang kepada istri, padahal kuahnya asin banget, enak dek, itu kan bohong, itu kan nipu juga Pak. Ya, nipu, padahal asinnya luar biasa, tapi dia bilang enak, malah kerasa ini, dikasih nasi malah kerasa. Oh, itu kan bohong, itu kan menipu, ini dibolehkan dalam agama. Ya. Jadi Bapak yang saya hormati, jadi memang kalau berbohong itu atau menipu itu ya, dalam rangka untuk merealisasikan kemaslahatan yang luar biasa, besarnya kemaslahatan itu boleh. Sampai ulama mengatakan tidak hanya 3 itu Pak. Urusan-urusan lain boleh berbohong demi untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar dan demi untuk menghindari menghindari mudorot, menghindari musibah, menghindari bahaya yang sangat luar biasa. Boleh, meskipun selain 3 hal. Selain mendamaikan 2 orang yang sengketa, selain dalam situasi jihad fisabilillah, dan selain antara suami istri untuk melanggengkan hubungan mereka berumah tangga. Selain 3 itu boleh. Tapi syaratnya adalah dalam rangka untuk merealisasikan tujuan dan maslahat yang lebih besar dan untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar. Contoh Pak ya, Nabi Ibrahim kan pernah bohong Pak. Tapi bohongnya untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar. Apa itu? Supaya kaumnya dapat hidayah, masuk Islam, meninggalkan syirik. Supaya kaumnya nanti kalau masuk Islam akan masuk surga selamanya. Dan dalam rangka untuk menghindari kemudorotan yang sangat luar biasa. Sebab kaumnya Pak kalau tidak ikut dakwanya tetap syirik, nanti akan mati haram masuk surga sehingga neraka selamanya. Akhirnya Nabi Ibrahim bohong Pak, boleh. Yang Nabi Ibrahim itu ngerusak tuh berhala-berhala yang kecil terus disisain berhala yang besar itu loh Pak. Kemudian ditanya oleh kaumnya, apakah kamu hei Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim akhirnya kan Pak ditangkap karena nggak ada orang lain Pak. Tidak ada orang lain yang tidak ada orang lain yang tidak menyembah berhala saat itu kecuali Ibrahim. Makanya langsung ditangkap Pak. Kira-kira siapa lagi yang melakukan itu? Siapa lagi Pak? Ibrahim sudah. Karena dia satu-satunya yang tidak mau menyembah berhala. Dan satu-satunya dia yang ngajak kita agar kita meninggalkan nyembah berhala. Langsung ditangkap, langsung diinterogasi. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kamukah itu yang melakukan? Ngaku. Nabi Ibrahim nipu mereka Pak. Bohong, ngapusi. Enggak apa-apa. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Dalam rangka untuk menyampaikan argumentasi yang sangat rasional dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang besar, melebu Islam, iman kepada Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan menyembah berhala. Bukan saya Pak. Itu loh Pak yang melakukan itu loh, yang merusak Tuhan berhala-berhala kecil itu loh berhala besar itu.
Monggo Pak, ditanya saja yang berhala yang besar, ditanya saja. Ya kan jelas Pak, sudah jelas itu. Sampai situ cerita itu sudah tahu kita kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Kamu itu bodoh atau gimana toh Ibrahim? Masa kita nyuruh kita ini kamu suruh untuk tanya kepada berhala? Berhala kan nggak bisa ngomong. Gampang toh Pak itu akhirnya itu gampang. Mematahkan argumentasi mereka. Kalau budek raiso ngomong, raiso popo, kenapa kalian sembah? Itu kan argumentasi yang sangat masuk akal Pak. Ini dasar kaum Nabi Ibrahim itu bebal otaknya Pak, nggak make otaknya. Nggak ada yang mau beriman, nggak ada yang sadar. Akhirnya Nabi Ibrahim kan terus dibakar toh Pak. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar itu Pak sempat ditelanjangi Pak. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai berkorban, sampai rela ditelanjangi. Diikat kemudian ditelanjangi, gimana mau nutup auratnya? Sampai berkorban seperti itu dalam rangka untuk menyelamatkan kaumnya supaya meninggalkan menyembah berhala itu. Akhirnya dia dilemparkan ke api itu. Makanya Pak, Nabi Ibrahim yang sempat ditelanjangi oleh kaumnya yang kurang ajar itu, makanya Nabi Ibrahim besok di mahsyar orang yang paling pertama kali mendapatkan baju, diberi baju oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau lebih pertama diberi pakaian oleh Allah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang bangkit dari kubur besok kan enggak pakai apa-apa kan Pak. Gitu. Maka Nabi Ibrahim adalah yang pertama diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika sudah dibakar Pak, terus api itu sudah padam, tinggal arangnya saja. Muncul Nabi Ibrahim Pak dari arang itu, tidak terbakar sedikit pun. Itu kan melihat mukjizat yang sangat luar biasa Pak. Tapi mereka bebal juga otaknya Pak. Tidak ada satupun yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Yang beriman kepada Nabi Ibrahim cuma 3. Nabi Ibrahim, Siti Sarah istrinya, dan ponakannya Pak, Lut alaihissalam. Wong telu tok. Padahal melihat dengan mata kepala itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Diobong ora kobong. Dan itu bukan sulap. Kalau sulap kan pakai rekayasa, ngapusi. Nah, termasuk sulap itu juga ngapusi Pak. Tidak boleh itu. Sulap itu tidak boleh karena ngapusi. Dan sulap itu tidak dalam rangka untuk merealisasikan kemaslahatan yang luar biasa dan untuk menghilangkan mudarat dan kerusakan yang luar biasa. Kan enggak. Tujuannya mau golek duit. Sing sulap makanya enggak boleh itu Pak. Mungkin kalau menurut saya boleh ning bloko gitu loh Pak. Pertama Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya mengadakan sulap, ning sulap ini ngapusi, panjenengan sami tak apusi, ya, gitu Pak. Terus terang aja. Setelah selesai sulap baru disampaikan, kan begitu Pak. Tadi itu kenapa seperti ini jadi begini? Itu ada di sini Pak, ini tak apusi Pak. Gitu. Harus terus terang Pak itu. Karena sulap itu adalah namanya kan kecepatan tangan, tidak pakai sihir, tidak pakai jin, kalau pakai jin dosanya luar biasa tambah. Kalau tidak pakai jin hanya kecepatan tangan lah atau apalah, dan itu kan ngapusi Pak. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Makanya murid-murid TPA di masjid diajari sulap itu gimana Pak, itu malah ngajari ngapusi itu gimana itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam Pak pernah nipu, pernah berbohong. Tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan yang sangat luar biasa. Apa itu? Saudara-saudaranya itu loh Pak. Saudara-saudaranya yang dulu mencelakakan dia, memasukkan dia ke sumur. Ketika kondisi paceklik, kurang ekonomi sulit, ya,
musim kemarau panjang, akhirnya mereka diutus orang tuanya Nabi Yakub untuk datang ke Mesir untuk mencari bantuan makanan. Akhirnya mereka nukar peralatan, ditukar dengan gandum. Nabi Yusuf tahu, iki dulu dulur-dulurku yang mereka dulu mencelakakan aku. Saya akan beri pelajaran dia. Akhirnya diberi pelajaran, Pak. Akhirnya kantong-kantong yang dibawa mereka, masing-masing bawa kantong yang ada gandumnya. Lah kantong yang miliknya saudara dia seibu yang bernama Binyamin, lah itulah takaran, ya, takaran. Ada yang bilang takaran gandum, ada yang bilang mahkotanya raja. Nah, itu tidak penting, Pak ya. Yang penting barang yang berharga itu saat itu dimasukkan ke kantong miliknya saudara seibunya yang bernama saudara seayah seibunya yang bernama Binyamin. Setelah saudara-saudara mereka termasuk Binyamin mau meninggalkan istana, Nabi Yusuf alaihissalam nyuruh anak buahnya untuk memberikan pengumuman, memanggil mereka. Ayyatuhal iru innakum lasariqun. Wahai rombongan kafilah yang sedang keluar dari istana, kalian adalah pencuri. Nah, itu. Ini kan ngapusi, Pak, ini Nabi Yusuf, merekayasa ini. Merekayasa, ngapusi. Takaran gandum atau ada yang bilang mahkota raja dimasukkan ke kantongnya saudaranya yang bernama Binyamin, itu kan ngapusi itu, Pak. Supaya nanti akan dituduh pencuri. Ini kan ada kebohongan kan, manipulasi itu, menfitnah orang itu. Tapi tidak apa-apa, punya tujuan yang lebih besar. Punya tujuan yang lebih besar, yaitu memberi pelajaran kepada orang-orang yang berbuat dolim. Nah, gitu. Jadi boleh, Pak ya. Termasuk, Pak ya, termasuk dibolehkan bohong apa selain 3 itu, demi untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dan menghilangkan mudarat yang lebih besar. Ono preman, ya Pak, yang ngerampok kita, terus nyuruh kita, mana hartamu, kamu simpen di mana? Nah, kita ngapusi, boleh Pak, boleh kita ngapusi. Ya. Kemarin kamu jual tanah, laku 2 miliar, mana uangnya? Hapusi aja Pak itu, hapusi, boleh, dihapusi. Dalam rangka untuk menyelamatkan harta yang kita punya, boleh. Apalagi demi menyelamatkan nyawa kita dari orang yang dolim, boleh Pak. Bohong boleh,